Hai guys, aku ada solusi nih buat kalian yang doyan liburan tapi income masuk terus. Jadi aku mau ngenalin situs betting game online terbaik dan terlengkap yaitu IDN Cash. IDN Cash hadir dengan banyak pilihan game seperti sportbook, esports, slot game, dan ada juga live casino dan masih banyak pilihan lainnya. Nggak cuman gamenya aja yang banyak. Di IDN Cash kalian juga bisa mendapatkan bermacam bonus seperti harian, mingguan, dan ada juga event khusus bulanan loh, dan dapatkan hadiah hingga ratusan juta rupiah. Dan pastinya IDN Cash juga mengadakan grand prize dan hadiah hiburan seperti Honda CBR, Honda Beat, dan ada iPad Pro, dan banyak banget hadiah lainnya. Wow! IDN Cash juga memiliki sistem transaksi yang beragam sehingga memudahkan member untuk melakukan deposit atau withdraw. Jadi tunggu apa lagi? Buruan gabung sekarang, aku tunggu di lobby ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam. Oke, jadi di video kali ini saya akan share lagi ke kalian config terbaru untuk Gcam BSG 81 Pixel 5. Dan ini adalah config triangle by seputar Gcam. Kemarin banyak sekali teman-teman yang minta dibuatkan lagi config terbaru untuk Gcam BSG 81 Pixel 5. Dan config triangle ini nanti bisa kalian gunakan untuk foto hunting di siang hari ataupun di malam hari untuk segala objek ya teman-teman. Jadi untuk settingan ini untuk saturasi warnanya cukup natural, nggak mengalami oversaturation. Dan config ini juga sangat cocok kalian gunakan untuk objek manusia karena nanti untuk warna kulit dia nggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali ya teman-teman. Jadi di segmen video kali ini kita akan coba mengambil beberapa sampel mulai dari objek pemandangan, objek kecil, kemudian objek manusia. Jadi seperti apa untuk hasilnya? Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Namun di sini sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbaru lainnya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Langsung aja kita ke reviewnya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam BSG 81 Pixel 5-nya. Saat pertama kali menginstal Gcam, maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini langsung aja kita klik izinkan, kita izinkan sampai selesai. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan dari Gcam BSG 81 Pixel 5 dan ini belum kita restore config, artinya masih standar. Jadi di sini kita masuk dulu ke tutorial pemasangan confignya. Caranya kita masuk ke setelan Gcam-nya seperti ini. Setelah kita masuk ke setelan Gcam, kemudian kita pilih yang opsi config yang paling atas ini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja di sini kita klik save. Kemudian kita klik yang tulisan save. Ini nanti bertujuan untuk memunculkan folder MGC 81. Jadi letak folder ini ada di dalam folder download ya teman-teman. Jadi setelah itu kita back, kita masuk ke file manager. Kemudian kita cari file config yang udah kita download tadi. Kemudian kita pindahkan ke dalam folder download. Di dalam folder download kemudian ada folder MGC 81. Setelah itu kita tempel aja di sini. Kemudian kita back, kita masuk lagi ke dalam Gcam BSG 81 Pixel 5-nya. Untuk merestore config-nya seperti biasa kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter. Oke, jadi di Gcam BSG 81 Pixel 5 yang versi terbaru ini dia untuk mencari file config-nya kita akan diarahkan ke dalam file manager ya teman-teman. Jadi di sini tinggal kita cari aja file config yang udah kita download tadi. Oke, seperti ini. Yang tadi file config-nya udah kita pindahkan di dalam folder download, kemudian di dalam folder MGC 81. Oke, kita cari file config-nya. Oke, ini dia triangle. Nanti juga saya sediakan 3 format, yaitu ada format bawaan, format JPEG, dan juga format EUV. Ya bisa kalian download, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja di sini kita pilih untuk file config-nya. Oke, dan sekarang untuk file config-nya udah berhasil kita restore, artinya config-nya udah siap untuk kita gunakan. Oke, jadi sekarang kita coba untuk mode kameranya terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba tes di objek pemandangan. Kita cek dulu untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini. Di sini untuk HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, AWB-nya kita off-kan. Night mode-nya di sini kita pakai aja yang auto. Untuk rasio gambar kita pakai yang standar.
Oke, kita tapkan ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Ini untuk proses HDR-nya di awal memang agak lama ya teman-teman, tapi dia nanti untuk hasil kualitas gambarnya akan jernih dan lebih tajam ya teman-teman. Oke, kita cek untuk hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini untuk hasil dari Gcam BSG 81 pixel 5 menggunakan config triangle by seputar Gcam. Kalian bisa lihat sendiri ini untuk saturasi warnanya cukup pas ya teman-teman, nggak over saturation sama sekali. Kemudian ini untuk detailnya, wah benar-benar cukup detail, kalian bisa lihat sendiri. Cukup jernih ya teman-teman, minim noise. Oke, next sekarang kita lanjut masih di objek yang sama, dan sekarang kita coba on kan AWP nya. Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Dan nanti misalkan kalian nunggunya terlalu lama, misalkan kalian shoot menggunakan mode kamera, HDR-nya kalian boleh menggunakan yang HDR yang tengah ini ya teman-teman. Jadi dia nanti untuk hasil proses pengambilan gambarnya lebih cepat dibandingkan dengan HDR yang disempurnakan. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Misalkan AWB-nya kita on kan, dan di AWB on ini masih kelihatan cukup bagus. Memang ini untuk saturasi warnanya sedikit lebih menurun dibandingkan dengan AWB yang kita off kan ya teman-teman. Detailnya masih kelihatan cukup jelas. Oke, next sekarang kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba untuk mode malamnya, kita ganti objeknya, dan di sini kita coba shoot melawan cahaya ya teman-teman. Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini. Di sini untuk astronya kita pakai yang otomatis, AWB-nya kita off-kan aja. Untuk rasio gambar kita pakai rasio gambar 4:3. Oke, kita tapkan ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Kita tunggu aja dulu. Nice. Dan ini memang untuk proses HDR-nya lumayan lama ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai hasilnya menyimpan. Oke, nanti untuk keterangannya di sini ada ya teman-teman. Misalkan fotonya udah nge-save. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan ya teman-teman. Gcam BSG 81 pixel 5 menggunakan config triangle by seputar Gcam. Dan ini kita mencoba menggunakan mode malam. Kita shootnya melawan cahaya. Dan ini juga AWB-nya tadi kita off kan, masih kelihatan cukup bagus ya teman-teman. Detailnya masih kelihatan cukup jelas. Untuk saturasi warnanya pun ini bagus. Oke, next sekarang kita lanjut lagi. Selanjutnya ini masih di mode malam, kita coba shoot ke arah sini. Kita cek lagi di sini untuk rinciannya, AWB-nya kita on kan, astronya kita off kan aja. Untuk rasio gambar kita pakai rasio gambar yang 4:3. Oke, kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Dan ini saya nggak menggunakan tripod. Nanti kita cek untuk hasilnya apakah masih kelihatan fokus ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai fotonya menyimpan. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dari Gcam BSG 81 pixel 5 menggunakan config triangle by seputar Gcam. Dan ini mode malam, AWB-nya kita on kan. Dan ini untuk hasilnya saya rasa udah cukup bagus di objek pemandangan ya teman-teman. Untuk saturasi warnanya pun ini cukup bagus, sedikit lebih tersaturasi, namun nggak over ya teman-teman. Kemudian di bagian objeknya pun untuk detail-detailnya pun ini masih kelihatan cukup detail. Di bagian langitnya pun ini masih kelihatan cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini kita coba lagi untuk mode kameranya, dan di sini HDR-nya coba kita matikan aja, AWB-nya kita off kan. Oke, kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai hasilnya menyimpan. Jadi kita lihat nanti apakah hasilnya masih bagus ya teman-teman. Ini kondisi cuaca pun memang lagi kurang bagus. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Dan ini mode kamera, HDR-nya kita matikan. Masih kelihatan cukup bagus ya teman-teman. Masih kelihatan cukup detail juga di bagian objeknya. Untuk saturasi warnanya pun ini masih kelihatan cukup bagus.
Jadi tergantung dari selera kalian. Misalkan kalian kurang suka saat mengambil foto prosesnya itu terlalu lama, kalian bisa matikan aja HDR-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba di sini untuk mode ultrawide-nya. Misalkan di Poco X3 NFC, untuk pilihan lensa ultrawide-nya ada di angka 1,2 ini ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita klik lensa 1,2 ini. Nah, misalkan untuk jangkauannya udah luas, berarti udah beralih ke lensa ultrawide. Jadi kita cek lagi untuk rinciannya. Di sini untuk HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, OBB-nya kita off-kan. Rasio gambar di sini kita pakai ya rasio gambar yang 4:3. Oke, kita coba shoot ke arah sini. Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Nice. Dan di mode ultrawide sendiri, dia untuk proses HDR-nya lebih cepat ya teman-teman. Dan ini kita menggunakan HDR yang disempurnakan. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi seperti ini untuk hasil mode ultrawide-nya. Dan ini work ya teman-teman, masih kelihatan cukup bagus. Di bagian saturasi warnanya pun ini masih kelihatan cukup tersaturasi, detailnya masih kelihatan cukup detail. Jadi config ini cukup recommended kalian gunakan untuk semua objek ya teman-teman. Dan untuk di malam hari, untuk mode kameranya saya yakin untuk hasilnya juga bagus dan minim noise ya teman-teman. Oke, next sekarang kita lanjut lagi. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba tes di objek orang. Di sini kita menggunakan mode portrait. Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini. Di sini untuk detox wajahnya kita pakai yang tengah aja, yang ringan. HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, OBB-nya kita off-kan. Kemudian untuk rasio gambar kita pakai yang rasio gambar yang standar 4:3. Oke, kita tapkan ke objek orangnya seperti ini. Kita mainkan sedikit zoomnya supaya nanti untuk bokehnya lebih rata dan lebih rapi ya teman-teman. Dan kita tapkan ke objeknya. Kita lihat untuk keterangannya di bawah sini. Misalkan udah fokus, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi ini untuk objek orangnya hanya sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, kita cek untuk hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya dari config triangle by seputar Gcam. Dan ini untuk bokehnya masih kelihatan rapi, meskipun di bagian beberapa sudutnya mengalami kebocoran ya teman-teman. Dan untuk warna kulit kalian bisa lihat sendiri masih kelihatan natural, nggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali. Kemudian di bagian backgroundnya untuk saturasi warnanya sedikit lebih menurun dibandingkan dengan mode kamera tadi. Dan ini kita shoot menggunakan mode portrait. Detailnya masih kelihatan cukup detail. Jadi config ini cukup recommended ya teman-teman. Memang ini kita shoot dalam kondisi low light, makanya dia untuk exposure-nya di bagian objeknya sedikit lebih menurun ya teman-teman. Jadi kalian coba shoot nanti dalam kondisi cahaya yang benar-benar cukup. Oke, dan sekarang masih di objek yang sama, kita coba lagi di sini untuk mode portraitnya. Kita lihat lagi di sini untuk rinciannya, AWB-nya kita on-kan aja, selebihnya masih sama untuk settingannya yang tadi. Oke, kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini. Kita mainkan lagi zoomnya, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Dan kita tunggu sampai fotonya berhasil tersimpan. Dan ini udah berhasil tersimpan, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Misalkan AWB-nya kita on kan di objek orang. Ini sedikit lebih natural ya teman-teman. Di bagian backgroundnya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini warna kulit masih kelihatan cukup natural. Untuk bokehnya ya masih tergolong cukup rapi. Detailnya masih kelihatan benar-benar cukup jernih ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita coba lagi, kita shoot objek kecil. Oke, dan ini objeknya udah ada. Jadi untuk mengambil objek kecil, di sini saya sarankan kalian menggunakan kamera utama. Karena kenapa? Dia nanti untuk saturasi warnanya akan lebih bagus dibandingkan dengan mode makro ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita cek lagi untuk rinciannya. HDR-nya kita pakai aja yang HDR tengah supaya nanti untuk proses pengambilan gambarnya lebih cepat. AWB-nya kita off-kan aja. Kita tapkan ke objeknya seperti ini sampai benar-benar fokus. Oke, dan ini udah fokus. Kira-kira udah fokus. Di sini langsung aja kita shoot.
Oke, nice. Dan ini prosesnya cukup cepat ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai gambarnya berhasil tersimpan. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Dan ini kita menggunakan lensa utama di objek kecil. Benar-benar cukup jernih ya teman-teman. Detailnya juga bagus. Dan untuk saturasi warnanya pun lebih tersaturasi. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam.